Masih dari lantai 2 Gedung Rektorat Kampus Lidah Wetan, dan saya Tia Ezar kembali hadir untuk Rekan UNESA di Bincang UNESA Bisa, sebuah program yang ada di Radio UNESA sebagai salah satu platform media pemersatu sivitas akademika dan juga masyarakat. Dan tidak lengkap rasanya kalau di studio Radio UNESA ini selalu sepi, karena selalu akan hadir wajah-wajah baru, akan selalu hadir sosok yang akan bercerita banyak. Dan kali ini di Bincang Prodi, saya akan bertemu dan juga mencari tahu apa saja yang ada di jurusan S1 Pendidikan Bahasa Jerman. Langsung saja saya menyapa, ada Ibu Dwi Imroatul Julaika SPD MPD. Beliau ini adalah Kaprodi S1 Pendidikan Bahasa Jerman. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Mbak Tia. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah Ibu. Ibu mungkin boleh mikrofonnya didekatkan ya. Oke. Hari ini kita sehati ya Bu. Oke, insya Allah ada kuningnya ya. Kuning juga gitu ya? mengusung Jerman loh Mbak, kuning itu. Oh gitu? Iya. Apakah kuning identik dengan Jerman atau Jerman Iya. Negara yang berflower gitu? Bukan bunganya tetapi warna kuningnya, kan Jerman benderanya hitam, kemudian ada merah, kemudian ada kuning. Seperti saya sudah ini dengan mic-nya. Kalau mic-nya di tengah berarti kita sudah berbendera Jerman ini. Oh iya benar ya. Iya, betul. Tapi Ibu tidak ada keturunan Jerman nggih? Tidak, asli Jawa. Asli Jawa, asli Jombang. Jombang, Asli Jombang. Dan Ibu Dwi, saya memanggilnya Ibu Dwi. Boleh, ya? nggih. Atau ada nama panggilan Nggak, lain Ibu? nama terkenalnya di kampus begitu, Bu Dwi gitu. Saya agak grogi kalau ngobrol sama Bu Dwi, karena saya baru tahu ada behind the scene gitu ya, ada beberapa cerita. Saya yakin pastinya buat yang belum tahu siapa sih sosok Bu Dwi ini. Bu Dwi adalah untuk di tahun 2016 sampai 2019 ini menjabat sebagai Kaprodi S1 Pendidikan Bahasa Jerman. Kemudian di 2019 sampai 2020 Kajur Kepala Jurusan, Ketua Jurusan Bahasa dan Sastra Jerman. Ibu kalau boleh tahu, saya sempat ngobrol rekan UNESA dengan Bu Dwi ini. Bu Dwi ini S1-nya IKIP, karena dulu UNESA kan IKIP ya Bu ya? Iya, betul. Kemudian di S2-nya UNESA untuk pendidikan bahasa Jerman dan S2-nya pendidikan bahasa dan sastra. Ibu boleh dong bercerita seputar sejarah dan awal mula berdirinya adanya jurusan atau prodi S1 Pendidikan Bahasa Jerman. Iya. Oke, jadi saya salah satu alumni Mbak Tia. Jadi salah satu mahasiswa program studi pendidikan bahasa Jerman. Jadi ketika saya dimandatkan untuk menjadi ketua program studi pendidikan bahasa Jerman itu sebetulnya menurut Alkisah gitu ya, kami itu salah satu program studi yang lama dan tertua juga di UNESA. Kami berdiri di tahun sekitar 1964, pendirian prodi pendidikan bahasa Jerman. Kemudian berkembang sejalan dengan waktu, akhirnya kami juga mendirikan prodi yang murni ketika IKIP sudah berubah menjadi UNESA, yaitu sastra Jerman di tahun 2003. Jadi awal mulanya memang jurusan bahasa dan sastra Jerman itu memiliki satu program studi, yaitu pendidikan bahasa Jerman. Itu ya. Dan Bu Dwi ini salah satu mahasiswa berprestasi pastinya di sana, karena untuk bisa sampai berkarir di jurusan yang sama, ini kan artinya kalau bicara Jerman, kita nggak usah ke Jerman dulu deh, tanya aja sama Bu Dwi. Boleh seperti itu ya? Boleh sih, tapi ada baiknya juga kita selalu punya mindset bahwa ayo ke Jerman yuk gitu. Kalau gitu kita ya? sudah berbicara tentang Jerman, yuk ke Jerman yuk untuk melihat bahasa dan budayanya langsung dengan penutur aslinya. Saya rasa gitu Mbak Tia. Bu Dwi sudah pernah ke Jerman? Ya. Saya melalui program IDB tahun 2014, 1 bulan gratis di sana. Tentu terima kasih dengan UNESA yang sudah membawa saya ke sana selama 1 bulan untuk Fortbildung ya. Jadi kayak apa istilahnya itu pendidikan lanjut untuk mendalami bahasa Jerman saya. Kemudian di sana harus bergabung dengan sebuah lembaga miliknya pemerintah untuk belajar dan bareng dengan beberapa teman di beberapa negara di sana. Nah, tentu ketika itu ada banyak pengalaman budaya, baik pengalaman pendalaman bahasa Jerman, pemahaman budaya yang selama saya kuliah dulu di program studi pendidikan bahasa Jerman IKIP Negeri Surabaya itu kan melalui teori, kemudian saya bisa melihat langsung. Dan pada saat itu saya selesai pulang 1 bulan, ada 1 buku yang saya buat untuk
menangkap, mengcapture apa sih sebetulnya gitu. Ada hal-hal yang ketika kita kuliah ataupun bahkan saya ngajar itu beda Mbak Tia di sana itu. Jadi misalnya kita kalau di pelajaran bahasa Jerman untuk anak-anak itu ada misalnya tentang budaya makan, minum, waktu makan, minum, bagaimana kita bekerja dan sebagainya. Seperti itu diatur di sana ya? Iya, tapi ketika kita langsung kita bisa ngelihat hal-hal yang lain Mbak Tia, misalnya bagaimana petugas pemotong rumput itu memotong rumput. Nah, itu kan di luar konteks kuliah kita gitu ya. Kita itu menjadi sebuah pengalaman yang luar biasa, berharga gitu kan. Iya. Karena motong rumput di Indonesia juga saya yakin berbeda dengan di Jerman. Berbeda, kan? betul. Entah itu teknik memotongnya atau menggunakan mesinnya. Kemudian lanjut mungkin. Ya, tentu di sana kita akan berbeda ya ketika belajar langsung di negara asal, negara penutur. Kita tentu berhadapan dengan guru-guru penutur asli, berhadapan dengan teman-teman yang kita harus dari berbagai negara yang harus juga berbahasa Jerman. Jadi itu membuat memberikan pengalaman yang akademis kepada saya yang luar biasa, dan itu saya memicu anak-anak untuk selalu ke sana meskipun di kita itu ada banyak saya rasa tenaga-tenaga pengajar yang handal ya di program studi pendidikan bahasa Jerman, tapi tentu belajar di negara dengan budaya penutur asli itu tetap kita untuk semangati buat anak-anak gitu ya. Sebutan Frau gitu ya? Iya, Frau itu harus diteruskan, misalnya Bu Tia, Frau Tia gitu. Jadi Frau tidak Tia. ya Bu, Frau itu Bu, tapi kita bisa harus Frau melanjutkan Dwi ya secara gitu budaya. Iya, Frau Dwi gitu harus disebutkan namanya. Itu budaya kultur yang mungkin saya cuma baru tahu Frau sama Iva Misedih itu, lainnya belum tahu saya. Ili bedih ya. Iya, betul. Jadi ada kesamaan juga dengan bahasa Belanda gitu kan? Atau untuk benua Eropa? Perlu diketahui Jerman ini kan adalah bahasa yang digunakan paling besar bagi warga Eropa Mbak Tia. Jadi saya rasa buat seluruh terutama anak-anak ya yang SMA yang mau kesananya pingin apa sih Jerman itu, tidak ada salahnya untuk mengembangkan angan-angan awalnya, mengembangkan angan-angan cita-cita untuk bisa mempelajari bahasa Jerman. Mengapa? Karena Jerman itu dipakai berbicara oleh hampir seluruh masyarakat Eropa dan menjadi bahasa yang dipakai di 9 negara bagian yang di dekat-dekat situ, misalnya Austria, Luxembourg, Poland dan seterusnya gitu. Dan ada sekitar 84 juta pengguna kalau nggak salah, 84 juta penduduknya, tetapi penggunanya sekitar 90 juta seluruh dunia gitu ya. Apa yang membuat Bu Dwi tertarik menekuni pendidikan bahasa Jerman? Iya, sehingga jadi seperti sekarang ya, jadi guru bahasa Jerman, jadi dosen. Ini Mbak Tia mau jawaban serius atau tidak serius ya? Saya mau dua-duanya. Iya, sebetulnya saya itu nggak tahu bener nggak Mbak Tia ya. Saya tuh orang yang percaya pada nasib gitu aja. Saya ngalir aja sesuai nasib. Sebetulnya saya itu dari SMA itu menyukai bahasa gitu aja. Saya tidak spesifik pada bahasa apa gitu, karena yang penting bahasa asing memang gitu ya. Kebetulan karena nasib juga saya hidup di Jombang. Pada saat itu saya alumni SMA Negeri 2 Jombang yang sampai sekarang sepertinya ngehit ya, jadi SMA terfavorit gitu ya. Agak sulit masuknya ke sana gitu, dan itu kan jadi boleh bangga gitu ya. Ya alhamdulillah gitu saya alumni gitu. Sekarang saya berbangga karena bagaimanapun juga sebagian itu juga dari ukiran guru-guru saya ketika di SMA. Dan nasib pula mungkin ya Mbak Tia yang mengatakan yang membawa saya ternyata di sana bahasa asingnya itu bahasa Inggris dan bahasa Jerman gitu. Jadi memang sebetulnya itu qadarullah ya, sudah ada jalannya ke sana gitu ya. Betul. Nah, itu jawaban. Jadi yang dipilih Jerman ya? Iya, jadi pada saat itu ada kelas bahasa gitu ya, ada kelas IPS, ada kelas bahasa, ada kelas IPA. Kemudian saya memilih bahasa yang benar-benar sesuai dengan passion saya. Ibu saya enggak boleh karena ibu saya itu berpikiran bahwa agak lebih luar sedikit ke IPS aja. IPS juga bahasa Jermannya ada gitu. Akhirnya saya memilih ke sana. Nah, setelah lulus SMA, saya tetap ada ketertarikan gitu semakin parah dengan bahasa asing gitu ya. Antara dua itu karena memang jamnya banyak banget di SMA, dan saya mencoba untuk masuk, sempat kuliah di UB untuk bahasa Inggris, kemudian lanjut di prodi pendidikan bahasa Jerman gitu ya. Jadi S1-nya saya di sini gitu. S1-nya jadi putri daerah dari Jombang, kemudian berkarir di Surabaya dan menemukan jodoh di Surabaya. Betul. Nah, itu juga saya percaya nasib, Mbak ya. Gitu ya? Karena saya awalnya di UB, kemudian tiba-tiba itu serius ini, tiba-tiba saya dibawa ke UNESA gitu ya. Saya bilang itu nasib aja yang membawa, yang akhirnya UNESA lah ada di dada saya gitu ya. Karena mengapa begitu? Karena saya mendapatkan pekerjaan, pendidikan tentu ya, dari rumah niatnya untuk belajar, kemudian di sini saya mendapatkan ilmu, mendapatkan jodoh dulu, baru mendapatkan pekerjaan Mbak Tia. Ketika saya sudah
memiliki anak satu. Karena ketika S2 saya menikah ya, masih menikah murni, mahasiswa murni. Kemudian jadi jodohnya datang dulu, kemudian ada rezeki di program studi pendidikan bahasa Jerman untuk bergabung menjadi pengajar gitu ya. Alhamdulillah. Salah satu bentuk keberuntungan yang diberikan Allah gitu ya. Jodoh juga sudah istilahnya sudah cemepak gitu ya. Apalagi gitu kan. Melalui pintu UNESA, Mbak. Melalui pintu UNESA karena jodohnya dari UNESA, juga pekerjaan saya juga dari UNESA. Jadi karenanya ini seandainya ada Hall of Fame gitu, mungkin salah satu kandidatnya ada Bu Dwi juga. Jadi mendapatkan jodoh, kemudian berkarirnya juga di sini. Gitu Alhamdulillah. Ya. Dan jodohnya juga berkarirnya juga di sini di UNESA gitu kan. Insya Allah sudah Mbak ya, jangan lanjut lagi ya behind the scene nanti. Betul. Dan ini menjadi semangat loh Bu sebetulnya ya kan, jadi semangat juga. Kembali kepada untuk Prodi S1 Pendidikan Bahasa Jerman, selain bicara sejarah yang ternyata cukup lama usianya ya, termasuk 1964. Saya belum lahir ini Bu. Iya. Dan ini semakin kesini semakin ada mungkin kebutuhan, kemudian kurikulum yang dikemas untuk mahasiswa. Dan apakah ini menjadi visi misi juga dari Prodi untuk terus ini jurusan harus tetap, ini Prodi harus tetap ada? Iya. Saya rasa tetap bahasa asing itu adalah bahasa yang diperlukan ya. Jerman juga bahasanya banyak dibutuhkan di bidang teknologi dan sebagainya. Sehingga kami tetap di program studi pendidikan berupaya keras untuk tetap membuat daya tarik gitu ya Mbak Tia ya untuk program studi pendidikan bahasa Jerman. Misalnya saja di kurikulum Merbel 2020. Jadi kami seluruh UNESA memang wajib menerapkan kurikulum 2020, dan di dalam kurikulumnya ini kami juga menyediakan, karena memang secara platformnya itu disediakan semester-semester yang boleh untuk mengambil di prodi lain. Kami pun sebagai prodi siap untuk menerima satu paket di semester 5 dari prodi-prodi lain di UNESA atau di luar UNESA dengan prodi yang sejenis. Jadi kalau misalnya di UNESA untuk program-program studi yang dari program studi lain, kami menyiapkan satu paket yang kami desain untuk pembelajar awal Mbak Tia. Sehingga misalnya dari teknik itu juga banyak yang studi lanjut ke Jerman gitu ya. Dari olahraga biasanya itu juga banyak yang menghubungi kami. Nah, melalui Merbel ini ada kesempatan terbuka luas untuk tidak hanya sekedar misalnya minta les, tetapi bisa masuk ke prodi kami di semester 5 dengan paket 20 SKS itu. Apa yang akan kita pelajari? Nggak usah khawatir, nggak usah takut Mbak Tia. Ada 20 mata SKS itu tergabung dalam keterampilan berbahasa ya. Jadi ada 4, ada 16 SKS yang berbicara, kalau dalam bahasa Jermannya itu bahasa Indonesianya itu adalah menulis untuk pemula, berbicara untuk pemula, kemudian membaca dari jurusan lain sebelumnya ya? Iya, memang ini diperuntukkan untuk jurusan lain. Ya? Oh tidak, jadi di dalam Merbel itu semua mahasiswa, misalnya ya saya ilustrasikan langsung, di UNESA itu 1-4 itu memprogram mata kuliahnya di program studinya masing-masing. Nah di semester 5 itu boleh keluar di prodi di UNESA, misalnya seperti itu. Nah kami kan sebagai prodi juga harus siap diri. Misalnya ada Mbak Farah yang dari teknik mau masuk ke misalnya prodi saya bahasa Jerman, Mbak Farah dari teknik bangunan mau studi lanjut gitu ya, tapi saya mau menyiapkan diri Bu gitu. Ada di semester 5 yang program studinya itu yaitu belajar bahasa 4 keterampilan tadi, kemudian ditambah budaya dan penambahan gramatik. Jadi itu dimulai dasar. Nah untuk yang kita sendiri, anak-anak kita sendiri yang tadinya 1-4, misalnya di 5 juga ada paket reguler yang tingkatannya lebih sulit, bisa dilanjutkan gitu. Jadi dan nanti lulusannya bagaimana gelarnya untuk kembali ke fakultas? Iya, ini kan dibolehkan Mbak dengan Merdeka Belajar ini ya. Jadi mereka tetap ke masing-masing dan nanti akan diakomodasi lah, difasilitasi oleh UNESA terkait dengan nilai dan sebagainya. Merdeka Belajar ini belajarnya semakin lama ya di kampus ya? Tidak, desainnya seperti kita ikuti instruksi WR1, kita sampai semester 8 itu adalah skripsi. Tetapi skripsi tidak harus saya rasa ditaruh di semester 8 karena ada syarat skripsi Mbak Tia. Skripsi itu misalnya 100 SKS sudah boleh, berarti kalau semester 7 sudah 100 SKS sudah mulai boleh dikeluarkan. Gitu ya. Jadi antara 7-8 semester gitu. Jadi artinya untuk bisa mengerjakan skripsi dan kemudian di yudisium dan wisuda lulus itu ilmu yang didapat, disiplin ilmu yang didapatkan itu sudah bisa untuk digunakan di dunia kerja. Insya Allah. Jadi begini, rancangan semester 1-7 atau 8 itu kita ini profil utamanya adalah pendidik Mbak Tia. Jadi murid-murid yang mahasiswa di program studi pendidikan bahasa Jerman, profil utamanya adalah menjadi guru
guru bahasa Jerman di tingkat SMA, karena selama ini kurikulumnya kan memang bahasa Jerman diajarkan di SMA. Tetapi kami juga memberikan profil tambahan supaya mereka tidak hanya melulu menjadi guru gitu. Ada 4 profil tambahannya, yaitu sebagai penerjemah, sebagai pramuwisata, kemudian sebagai pelaku di dunia bisnis, dan sebagai untuk anak-anak yang rencananya lanjut itu dibekali dengan paket untuk yang linguistik gitu ya. Jadi kita memang juga melihat situasi ya Mbak Tia, misalnya kalau menjadi guru itu mungkin bahasa Jerman itu tidak diajarkan di semua sekolah, tetapi kan ada banyak sekolah yang memang mengajarkan itu. Nah, tetapi ada pilihan profil yang lain, ada pekerjaan yang lain yang disiapkan sehingga mereka bisa menjadi, misalnya sambil menjadi guru menjadi punya agent tour and travel, sehingga bisa mengelola karena di sana sudah diajari bagaimana manajemen di pariwisata. Jadi kemudian dan sebagainya. Gitu ya, ada pelaku di dunia bisnis, ada pramuwisata, ada 4 itu paketnya. Jadi seperti itu. Dan kalau Mbak Tia tadi mengatakan mohon maaf ini kayaknya khawatir nggak bisa lulus cepat Bu. Iya. Siapa bilang gitu ya? Yudisium yang 2 yang kemarin kami di program studi pendidikan bahasa Jerman. Jadi ini kayaknya yudisiumnya 98 atau 99 ya Mbak Tia, saya agak lupa. Menjadi pokoknya 2. Bukan, kami sempat anak-anaknya menjadi program memiliki yudisium terbaik di fakultas kemarin. Jadi di kategori terbaik. Iya. Jadi itu biasanya IPK-nya yang terbaik, kemudian juga tercepat. Jadi artinya anak-anak ini ada 7 semester. Semester kemarin, periode kemarin kami 16 mahasiswa juga lulus 7 semester. Jadi program studi pendidikan kami biasanya banyak Mbak Tia, jadi antara 10, 15 itu yang bisa lulus 7 semester. Dan bisa jadi ini salah satu keunggulan yang dimiliki Prodi S1 Pendidikan Bahasa Jerman ya, karena bisa menghasilkan atau bisa menyudisium mahasiswa yang menempuh hanya 7 semester tetapi keilmuannya sudah diakui dan siap untuk kami mencoba dan selalu mendorong istilahnya ke anak-anak itu tidak hanya digiring tetapi didorong pelan-pelan, kalau tidak mau agak keras supaya bisa lulus 7 semester. Sehingga WA group aja saya pakai semangat lulus 7 semester gitu dengan anak-anak gitu ya. Itu tagline atau jargon semangat itu mulai digelorakan mulai kapan Ibu? Sedini mungkin. Jadi seperti ini misalnya perlu diketahui Mbak Tia, kami ini program studi ini kan juga mengikuti Merbel tadi. Nah, Merbel itu diterapkan di tahun 2020, berlaku juga untuk angkatan 2019 yang kemarin agak mundur. Nah, Jumat kemarin kami sudah mengundang anak-anak itu untuk memperkenalkan kurikulum baru ini karena mereka akan menikmati itu dan harus mengakrabi dengan kurikulum itu. Mengapa kami panggil? Itu adalah salah satu inovasi untuk membuat mereka cepat lulus. Mengapa? Karena mereka bisa mempunyai waktu yang cukup untuk merencanakan perjalanan akademis mereka, sehingga misalnya ketika di semester 5 mereka siap, saya mau ke prodinya ganti ke Mbak Farah ke teknik, atau mau saya ke Rias, atau bahkan saya punya uang yang lebih, orang tua saya pengen ke prodi pendidikan bahasa Jerman di misalnya Manado, Makassar, seperti itu. Nah, perencanaan seperti itu sebetulnya adalah salah satu strategi kami di program studi pendidikan untuk mengakrabkan rencana-rencana studi mereka dengan sosialisasi dan sebagainya. Apakah itu bisa termasuk kategori kerjasama dengan pihak lain? Ya, kami juga menjalin itu Mbak Tia. Jadi sebelum Merbel ini memang membuka kesempatan untuk kita luas ya, bergandengan tangan dengan prodi sejenis di luar. Memang muncul di era pandemi COVID. Iya, di 2020 menjawab keresahan, dikhawatirkan di pandemi ini kita nggak bisa ngapa-ngapain, ternyata UNESA bisa gitu ya. Iya, jadi sebelumnya kami sudah menjalin misalnya spesifik ke prodi pendidikan bahasa Jerman. Sebelumnya kami juga ada mahasiswa yang ikut program Permata, dulu Permata sekarang Permata Sakti, misalnya kuliah 1 semester di Medan. Itu terjadi, anaknya sekarang barusan lulus dan langsung lanjut, sekarang diterima di S2 pendidikan bahasa yang Universitas Negeri Jakarta. Jadi sekarang sedang semester 1. Nah, itu salah satunya. Nah, melalui Merbel ini terbuka kembali kesempatan yang lebih luas Mbak Tia. Jadi kita bisa menjalin kerjasama itu, dan saya sudah kemarin mengawali di Merbel, di tahun Merbel. Kalau sebelumnya memang sudah itu dengan di Medan, misalnya dengan sensasioning kurikulum. Kami kemarin mendatangkan ketua jurusan program studi pendidikan bahasa Jerman Medan untuk menelaah kurikulum kami. Kemudian kami juga saling, nanti saya yang diundang ke sana untuk saling berbagi. Mendatangkan itu secara virtual? Karena ini corona, jadi kami tetap virtual Mbak. Ya, jadi seperti itu. Ada dokumen yang dikirimkan, kemudian diberikan sensasioning. Itu sebuah fase dari kurikulum yang memang harus diberikan saran-saran, kritik-kritik
kritik dari ahli yang dengan bidang itu tadi, jadi bidang studi pendidikan bahasa Jerman. Jadi dari pendidikan S1 pendidikan bahasa Jerman ini punya komitmen kuat termasuk bagaimana membiasakan dan juga bukan merubah ya, untuk memberitahukan paradigma belajar sekarang itu lebih kreatif, lebih menyenangkan. Dan anak-anak harus siap ya dengan berbagai tantangan itu. Bu, tadi saya mendengar istilah permata sakti itu apa ya? Permata itu program dari Kemendikbud untuk pertukaran pelajar. Jadi kita boleh kuliah di tempat lain Mbak Tia, dibiayai oleh Kemendikbud gitu. Seperti contohnya murid saya kemarin 1 semester ada di Medan, itu semua ongkos dibiayai dan dia bisa kuliah 1 semester mengambil paket di sana. Nah, hasil dari SKS-nya itu bisa bukan ditransfer ya, istilahnya diakomodir di sini dan nanti akan masuk di mata kuliah kita. Jadi dia bisa belajar 1 semester mengenyam pendidikan bahasa Jerman, tentang bahasa budaya di uni lain, dan juga tentu akan mendapatkan pengetahuan dan budaya di Medan gitu. Difasilitasi ya? Iya, memang ada, dan melalui biasanya KUI dari bidang 4 WR4. Ada beberapa syarat memang dari IPK dan seterusnya, itu ada kategori-kategorinya. Kemudian ada penawaran, misalnya Universitas Medan itu menawarkan mata kuliah apa saja gitu, kita ada listnya nanti. Jadi ada misalnya Universitas Sriwijaya itu apa, ini apa, dan kita harus nyocokkan dengan passion dan juga program yang kita inginkan. Misalnya kita Jerman, biasanya anak-anak juga akan ngambil yang sama Jerman. Kalau terkait dengan misalnya kerjasama, kita juga Kemendikbud Mbak Tia, 2018-2019 kami adalah program studi yang diberikan kesempatan untuk membuat modul PPG dan PLPG, hanya 2 prodi di UNESA, yaitu pendidikan bahasa Jerman dan geografi. Jadi 2018 untuk modul PPG-nya dari kami, 2019 juga dari kami kemarin. Itu kerjasama dengan Kemendikbud yang ya insya Allah sudah selesai kami lakukan gitu ya. Oke, baik Frau Dwi, nanti kita akan lanjut lagi, dan tentunya buat rekan UNESA ataupun dari masyarakat yang saat ini sedang menikmati podcast dari Radio UNESA, jangan lupa untuk selalu follow Instagram Radio UNESA, Facebook fanpage Radio UNESA, dan juga di YouTube kanalnya. Subscribe, like, comment, share juga boleh. Jangan lupa untuk setiap informasi apapun yang Anda dapatkan di Radio UNESA. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Radio UNESA. Radio UNESA, informasi edukasi dan prestasi, hadir sejak 13 Februari 2020 bertepatan dengan Hari Radio Sedunia. Radio UNESA memenuhi kebutuhan informasi seluruh sivitas akademika UNESA dan masyarakat. Melalui informasi edukasi hingga hiburan disajikan selama 24 jam non-stop. Rekan UNESA bisa mendengarkan via streaming di radiounesa.com atau www.unesa.ac.id. Secara audiovisual juga bisa disimak di kanal YouTube Radio UNESA. Langsung saja download aplikasi Radio UNESA di Play Store dan jadikan Radio UNESA teman beraktivitas Anda. Inilah Radio UNESA, informasi edukasi dan prestasi. Radio UNESA. Bincang UNESA bisa, rekan UNESA masih bersama saya Tia Ezar dan masih bersama Frau Dwi dari Kaprodi S1 Pendidikan Bahasa Jerman. Tadi sempat saat break kita ngobrol tentang berapa sih daya tampung mahasiswanya. Kemudian saya juga penasaran untuk komposisi mahasiswanya, untuk mahasiswa sama mahasiswinya berimbang atau lebih banyak mana, Frau?
Iya. Jadi kalau seperti layaknya di FBS ya, jadi yang banyak itu yang putri-putri gitu. Kalau gitu cowok ya itu sepanjang perjalanan tahun saya amati banyak pastilah inilah. Jadi cowoknya jadi laris manis gitu ya. Jadi lumayan lah ya untuk satu cowok berapa gitu ya. Iya, biasanya tahan diri Mbak Tia. Mereka nunggu angkatan berikutnya. Jadi masih ada semakin banyak cewek yang dipilih gitu ya. Katanya anak-anak loh Mbak Tia. Iya. Kalau tentang daya tampung sih kami stabil setiap tahun, jadi membuka 4 kelas, jadi program jurusan ya, maaf saya jadi kepikiran karena saya di jurusan ada 2 program studi tadi, pendidikan ada 2 kelas untuk kebahasaan, kemudian di sastra juga ada 2 kelas gitu Mbak Tia, jadi konsisten lah seperti itu. Dan berimbang ya, untuk antusiasme sama Bu ya? Kami ini beragam sih dari berbagai macam alumni SMA yang di seluruh Indonesia Mbak Tia. Kebanyakan kalau di program studi pendidikan itu kalau saya amati kami juga selalu memiliki mahasiswa yang dari timur. Dan itu memiliki sesuatu yang nilai sesuatu yang lebih. Mengapa? Karena sebetulnya profil utamanya adalah menjadi guru bahasa Jerman. Nah, di Indonesia Timur itu masih banyak dibutuhkan bahkan. Gitu ya. Jadi misalnya di Flores, kemudian di NTT, kami masih ada, setiap tahun ada. Bahkan ada program afirmasi juga kerjasama ya. Afirmasi itu adalah UNESA yang memiliki kerjasama sehingga mereka itu dari daerah, misalnya Flores Mbak kesini dibiayai oleh provinsinya, kabupatennya gitu. Jadi mereka mendapat beasiswa dari kabupaten dan provinsi, dan insya Allah anak-anak itu ketika sudah jadi alumni kami istilahnya kami jalin komunikasi, mereka langsung menjadi PNS di sana, menjadi guru bahasa Jerman di wilayah-wilayah itu. Dan banyak juga sekolah-sekolah yang ini Mbak Tia, sekolah-sekolah yang seperti Keromoan itu ya. Kalau di timur kan banyak yang Katolik atau itu, yang pendeta-pendeta itu mereka banyak menguasai bahasa Belanda, Jerman, dan mengkader dari situ disekolahkan ke sini, kemudian ke sana seperti regenerasi untuk mengajar di sana gitu ya. Afirmasi setiap tahun ada. Seperti itu Mbak Tia. Dan bisa langsung mendengarkan ya. Kan hampir sama dengan penutur aslinya ya, Bu Dwi ya. Ya, kalau bahasa Jerman sama Mbak, pengucapan sama, ada beberapa sih perbedaan gitu ya. Walaupun dialektika berbeda, tetap pengucapan sama. Iya, pengucapan sama, ada beberapa perkecualian, misalnya EU dibaca apa, seperti itu. Enggak banyak sih, tapi hampir sama. Kayaknya mungkin lebih mudah lah yang belajar bahasa Jerman, enggak usah takut seperti kalau itu. Budi mudah, kalau buat saya mungkin ya nanti nunggu senggangnya dulu lagi aja. Tapi nanti di akhir segmen boleh ya nanti Bu Dwi pakai bahasa Jerman gitu ya, mengajak untuk adik-adik yang karena kan guru ya. Iya. Untuk yang SMA mau mengambil jurusan atau prodi S1 boleh, tapi nanti di akhir segmen. Boleh. Dan tadi kembali ke membahas alumni. Untuk selama ini bagaimana antara alumni dengan alma mater? Apakah ada kontribusinya atau ada kerjasama yang terjalin atau mereka ada sesuatu itu buat adik-adiknya? Ya, jadi terima kasih Mbak Tia. Itu tetap memang menjadi bagian yang harus kami jalin Mbak Tia sebagai sebuah prodi ya. Jadi pertama pasti grup itu ada. Kemudian beberapa kontribusinya berupa peningkatan akademis. Begini Mbak Tia, beberapa alumni kami itu tinggal di Jerman, prodi pendidikan bahasa Jerman, dan meneruskan. Ada yang meneruskan kuliah, ada yang memang berumah tangga gitu ya. Setelah berumah tangga, beranak pinak, kemudian mereka juga meneruskan. Ada pendidikan Fortbildung tertentu sehingga mereka bisa bekerja sebagai misalnya guru TK, tapi mereka harus melalui pendidikan tertentu dulu, tambah Fortbildung gitu. Nah, mereka juga diundang untuk misalnya kuliah tamu seperti itu, dan itu salah satu memotivasi adik-adik kelasnya gitu. Jadi loh. Menginspirasi gitu. Betul. Jadi tidak hanya belajar program studi pendidikan bahasa Jerman itu sebagai jembatan untuk melambungkan cita-cita berikutnya bahwa kita harus ke Jerman, dan tidak sedikit loh Mbak Tia memang masuk ketika di awal gitu untuk mengetahui apa sih motivasinya masuk, itu memang banyak macamnya. Nah, salah satu memang sering disebut tuh Mbak Tia pengen menikah dengan orang Jerman, dan itu keturutan gitu. Iya, dan itu keturutan, enggak apa-apa. Itu kan salah satu motivasi yang baik, karena ketika nanti rencananya mau tinggal di sana, ada sertifikat ijazah tertentu yang mereka harus pegang, dan itu bisa sebagai guru saya bisa untuk memacu anak-anak untuk kalau mau menikah harus lulus ini dong gitu. Misalnya sertifikat A1, A2. Jadi biar mereka bisa tekun, bisa terus mengarahkan
tujuannya nih sudah hampir sampai nih. Betul, ada sebagian besar yang memang kepingin jadi guru bahasa Jerman. Ya tidak apa-apa, ya kan tidak masalah profil utamanya seperti itu. Bahkan bahasa Jerman itu sebagai alat untuk mengecap kehidupan yang lain juga tidak apa-apa. Jadi itu Bahkan menjadi motivasi. Hobi traveling pun bisa gitu. Boleh ya. Banyak anak-anak itu yang setelah lulus kemudian mengikuti Open. Open itu suatu program yang ya adalah pokoknya di sana 1 tahun apa. Kemudian tidak mau pulang, Mbak, lanjut ke Fortbildung. Jadi ada lanjut ke pembelajaran yang lain, meningkatkan kompetensi bahasa Jermannya. Kemudian dan banyak yang tinggal itu di Mannheim, di Bremen, di ini. Bahkan ketika saya ke sana itu rame-rame yang nyamperin gitu, Bu, ditraktir gitu, dan suaminya bule-bule gitu. Orang Jerman ya. Welcoming gitu ya. Iya, ya apa ya, temu kangen gitulah. Temu kangen reuni gitu ya. Dan kalau bicara alumni kemudian adik-adik mahasiswa yang mereka dapatkan di perkuliahan apa, Ibu? Karena kan bahasa Jerman kalau cuman diberi buku mereka membaca juga kurang efektif. Apakah ada metode atau sistem pembelajarannya melalui video atau film atau bedah atau ulas buku? Ya, jadi memang itu multi metode ya Mbak Tia, karena kita belajar bahasa asing dan kalau di Indonesia itu istilahnya DAF ya, Deutsch als Fremdsprache. Jadi bahasa Jerman sebagai bahasa asing. Jadi tidak sama seperti bahasa yang lain, misalnya bahasa Inggris yang sudah mungkin bahkan ketika mengandung ibunya sudah nyanyinya bahasa Inggris ya. Kita kan tidak, ketika di kuliah itu ada macam-macam input mahasiswa, sehingga kita harus menggunakan berbagai macam metode untuk bisa mengajarkan bahasa Jerman. Hampir 50% mahasiswa kami itu tidak mengenal bahasa Jerman ketika masuk program studi, Mbak Tia. Nah, itu kan menjadi sebuah tantangan, saya rasa. Saya tidak mengatakan itu hambatan, sebuah tantangan tersendiri buat kami pengajar-pengajar untuk menyiapkan berbagai metode itu dengan video. Itu sudah banyak video, kemudian dengan berbagai interaktif PPT dan seterusnya, dan lebih banyak ke audiovisual ya kita lihatkan. Ya, itu kan menarik anak-anak bagaimana belajar ABC dulu, Mbak Tia, di program studi kami begitu. Jadi nggak usah khawatir. Gitu ya. Jadi masuk kuliah pertama itu ada yang memang sudah 2 tahun belajar bahasa Jerman di SMA-nya, karena kan beda-beda SMA. Jadi ada SMA yang memang ada bahasa Jermannya kelas 1, 2, 3, ada kemudian minat itu. Ada yang tidak, ada yang dari IPA. Nah, itu tidak usah khawatir. Jadi ketika saya memegang kelas-kelas awal itu selalu saya sampaikan, nggak usah khawatir di sini. Kita akan belajar mulai A, B, C, D, E sampai Y seperti apa, mengucapkan J itu seperti apa, tidak apa-apa. Kemudian 1, 2, 3 sampai 10 sampai 20. Kemudian kebetulan saya memang mengajar menulis, jadi lebih ke bagaimana memahami kosakata dulu itu, kemudian membangun kosakata itu menjadi kalimat menjadi paragraf sederhana gitu aja. Jadi nggak menakut-nakuti mahasiswa. Dan pengalaman saya 15 tahun di UNESA, kembali UNESA saya ya, UNESA di dadaku ya. Jadi karena saya belajar di UNESA, saya alumni UNESA, saya diberi kesempatan bekerja di UNESA, kesempatan bertemu jodoh juga di UNESA. Jadi asik. Saya itu ya asik. Jadi rasanya itu UNESA itu seperti bagaimana gitu ya. Nah, itu juga saya coba untuk anak-anak untuk selalu punya motivasi yang tinggi lah, enggak usah takut karena dengan istilahnya apapun hambatan dan ininya pasti ada jalan keluarnya dengan semangat dan tekun belajar itu. Nah, hal-hal seperti itu kami sampaikan di awal, Mbak Tia, untuk memotivasi mahasiswa. Kemarin melalui bantuan teman-teman dosen, kami juga sudah menggelar sosialisasi kurikulum 2020 untuk anak-anak 2020 supaya 7 semester ke depan ini lancar jaya gitu ya. Apa yang mau dicapai, kemudian rencananya apa, kira-kira apa yang kita alami itu sedih ini mungkin kami sudah ini kan. Juga 2019 kami sudah selesai di minggu-minggu kemarin. Kewalahan nggak sih, Bu? Kewalahan apanya ya, Mbak Tia? Saya jadi teringat yang lain ini. Sesuatu memang ya pertanyaannya. Iya, saya lanjutkan. Betul. Dengan daya tampung mahasiswa, kemudian dengan antusiasme, dengan minat, kemudian dengan adanya kurikulum yang sudah disusun, kewalahan tidak mewujudkan. Iya. Kemudian ada terkait dengan tenaga pendidik dosen yang ada di S1 Pendidikan Bahasa Jerman. Tentu saya tidak sendirian. Saya akan menyebut tim-tim saya, tim-tim program studi pendidikan, Bapak Ibu dosen yang ada di sana, bahwa beliau-beliau ini juga punya perhatian yang luar biasa gitu ya, dengan bergantian menjadi pembicara, menyemangati anak-anak, itu tentu bantuan dari tim. Nah, ini mungkin yang perlu diinikan, Mbak Tia, juga saya berharap ada
penambahan terus untuk dosen ya di program studi kami, karena tahun ini juga ada yang pensiun. Kemudian mungkin di tahun-tahun ke depan itu juga kami memerlukan berbagai macam sivitas akademika yang memiliki kompetensi yang cukup untuk bergabung dengan kami gitu ya. Pokoknya semangat dan punya kompetensi. Dan sepanjang waktu berjalan kita akan dengan jam terbang kita akan belajar, menikmati, nggak usah dipikir kualan Mbak Tia, wis ngalir aja lah, memberikan yang terbaik sudah, insya Allah begitu. Betul, jadi keriuhan itu hilang gitu ya dengan tingginya cita-cita dan harapan. Betul. Dan apakah ini juga kalau ngomongin itu kan Bu terkait dengan fasilitas juga, fasilitasnya itu apakah bisa menunjang kegiatan pembelajaran, apalagi di pandemi ini yang dilakukan kan harus daring gitu. Betul. Ya. Kemudian kan harus diperkenalkan juga ke rekan-rekan mahasiswa S1 pendidikan bahasa Jerman ini, fasilitasnya nanti yang kamu dapatin ini. Apalagi untuk maba ini kan ada masa orientasi Bu ya, pengenalan kehidupan kampus. Iya. Jadi ini khusus ke daring ya Mbak Tia ya. Kalau nggak daring, saya bisa mengatakan alhamdulillah fasilitasnya full disupport oleh UNESA ya. Kami memiliki kelas seminar, jadi di sana itu bisa untuk, karena kami 2 prodi, bisa untuk latihan kelas drama ya ada sendiri untuk ruang seminar itu sendiri. Beda desainnya dengan ruang kelas gitu. Kalau kita bangunan ini kan karena corona Mbak, bangunan ruang kami juga baru, itu gedung T1 dibangun baru, di gedung mana, Ibu? T1, jadi di T1. depannya olahraga itu. Nah kalau sebetulnya kita ngomong dalam jangka panjang, fasilitas yang fisik bangunan dan sebagainya itu saya rasa sangat baik di tempat dan kami. Adik mahasiswa sudah tahu Ibu. Iya, untuk angkatan-angkatan lama, tetapi angkatan baru kan kami ini sedang corona, jadi belum menikmati gedung baru. Apakah kami ditampilkan di video profilnya saat iya, kemarin kami ada PKKMB, kebetulan safari jurusan di UNESA, saya rasa ya itu tanggal 10 kemarin. Itu salah satunya adalah menampilkan profil jurusan, di dalamnya adalah visi misi jurusan, kemudian sarana dan prasarana. Jadi kemudian kegiatan ormawa, iya sudah. Kemudian di Jumat beberapa hari yang lalu juga ada lebih mendalam tentang visi misi. Kenapa itu perlu Mbak Tia? Karena misalnya visinya adalah unggul dalam kependidikan. Nah itu perlu disosialisasikan pada anak-anak harus menjadi mahasiswa yang unggul di bidang pendidikan, seperti jadi itu sih. Harus tertanam. Iya. Kemarin saya kebetulan bagian membawakan Mbak Tia. Jadi saya beri G-form untuk mengisi paham enggak gitu. Tapi saya bilang begini, anak-anak tidak usah dihafalkan, tapi dimasukkan di dalam hati, diresapi dan menjadi roh untuk perjalanan kita 7 semester ke depan. Terus seperti dimasukkan itu. dalam hati bagaimana? Oh iya ya. Jadi maksudnya dinikmati, tidak dihafal aja Mbak Tia. Kok dihafal nanti habis dihafal hilang gitu ya. Jadi seperti itu supaya menjadi panduan mereka untuk menjadi salah satu alumni nanti yang memang unggul di bidang pendidikan. Gitu. Dan ini menjadi kekhususan gitu ya, ciri khas dari prodi S1 pendidikan bahasa Jerman. Betul. Jerman kan membuka banyak kesempatan Mbak Tia untuk sekolah di sana itu gratis seperti itu ya. Mungkin ini menjadi jembatan S1-nya masih di sini di pendidikan bahasa Jerman. Kemudian S2-nya bisa lanjut ke sana. Ada banyak hal-hal yang fenomena ya, fakta tentang Jerman gitu ya, tentang mungkin dari mobilnya, dari ininya yang saya harap itu membuka kesempatan anak-anak dari bidang ilmu yang lain juga untuk belajar bahasa Jerman di kami, setidaknya yang di semester 5 tadi gitu. Mungkin anak-anak teknik seperti Mbak Farah tadi ya. Nah, Mbak Farah itu kan bisa mau ke Jerman, sekarang lagi di teknik kalau tentang mesin itu ya, teknik mesin misalnya, kemudian mau ke Jerman. Nah di Jerman masuk itu kan harus menguasai bahasa Jermannya juga. Nah itu mungkin bisa masuk di kami di semester 5-nya itu Mbak Tia, seperti itu. Jadi saya rasa ndak perlu istilahnya anak-anak itu pesimis bahwa madesu masa depan suram. Oh tidak, insya Allah tidak. Ya tentu ada ukiran takdir di dalamnya, tapi kita mengupayakan keras untuk selalu bisa berhasil ya. Betul. Apapun jalannya gitu. Dan memang kalau kita sudah prosesnya maksimal, pastinya juga hasil tidak akan jauh-jauh dari prosesnya. Mudah-mudahan. Betul. Dan terlepas dari pastinya campur tangan Allah itu selalu datang gitu kan. Betul. Selalu ada. Yang pasti kita selalu bisa berkomitmen bahwa tujuan sudah jelas. Dan untuk alumninya pastinya kontribusinya sudah nyata ya, yang tadi kuliah tamu. Kemudian apakah di prodi S1 pendidikan bahasa Jerman ini ada semacam kelas-kelas kecil di luar dari kelas sebelum pandemi, dan nantinya juga akan dibuat setelah
pandemi ini berakhir? Maksudnya kelas kecil seperti apa Mbak Tia? Seperti study club, seperti komunitas Oh, untuk memperdalam pengucapan bahasa Jerman. Kami itu namanya. Jadi di kami itu memang ada program yang istilahnya kita kuliah yang memang sudah didesain sedemikian rupa, kurang lebih ada sekitar 20 SKS sampai 24 SKS yang harus diprogram. Tetapi kami punya ormawa, organisasi mahasiswa. Kami punya kakak-kakak kelas yang memiliki komunitas-komunitas itu. Misalnya ada Tansen, karena belajar bahasa tidak akan lepas dari budaya. Jadi ada komunitas Tansen. Tansen itu menari, Mbak. Jadi itu ada di kami, di jurusan kami, anak-anak sastra boleh, pendidikan boleh, begitu untuk komunitas itu. Jadi sehingga ketika ada kegiatan misalnya di Oktoberfest gitu, untuk pekan-pekan festival Jerman, kita sudah siap, ada anak-anak yang sudah pintar nari gitu, mereka latihan secara rutin. Kemudian ada beberapa komunitas jurnalistik dan sebagainya. Nah, ada juga kegiatan yang dibantu oleh anak-anak ormawa, misalnya untuk pemahaman bahasa Jerman bagi yang belum tadi 50%, ada namanya Sprechstunde. Jadi ada jam-jam yang seperti pendampingan untuk adik kelas, untuk remedial, penambahan untuk adik-adik yang memang tadinya itu belum mengenal sama sekali bahasa Jerman gitu. Dan perlu saya ini kan Mbak Tia, mahasiswa-mahasiswa yang berhasil itu tidak selalu sebelumnya tahu bahasa Jerman loh Mbak. Jadi ada mahasiswa yang mulai nol itu juga berhasil kok. Jadi tidak perlu takut untuk mahasiswa-mahasiswa baru, asalkan kerja keras, menikmatinya tadi, tidak dimasukkan dalam hati ya Mbak Tia, menikmati bahasa Jerman, pembelajaran dengan baik, insya Allah nanti akan dibukakan jalan untuk berhasil. Di penghujung perbincangan mungkin ada yang disampaikan Bu Dwi, mewakili Prodi selaku Kaprodi Pendidikan Bahasa Jerman S1. Iya. Apa ya yang harus saya sampaikan Mbak Tia? Seperti yang saya tadi sudah sampaikan mungkin ya Mbak ya, program studi pendidikan ini hadir untuk kita semua ya. Jadi terutama untuk mahasiswa-mahasiswa atau calon mahasiswa yang ada masih di tingkat SMA, saya rasa tidak perlu takut untuk masuk ke Prodi Pendidikan Bahasa Jerman. Di sana kami akan mencoba menjadikan Anda adalah sebagai guru pendidikan bahasa Jerman, tetapi tidak perlu takut bahwa ada kompetensi-kompetensi lain yang akan kita pelajari di sana, sebagai pramuwisata, sebagai penerjemah, sebagai pelaku di bisnis, dan kalaupun ingin lanjut studi juga ada yang paket yang disiapkan di sana. Jadi bergabunglah dengan kami ya, mudah-mudahan dengan bergabung dengan kami itu menjadi sebuah jalan ya Mbak Tia, membuka masa depan yang lebih cerah. Entah apa itu ya, kembali ke ukiran, nanti memiliki takdir masing-masing. Bu, menggunakan bahasa Jerman ya. Boleh. Saya mau berterima kasih kepada Mbak Tia dan Mbak Farah dan tim ya. Jadi bahwa hari ini saya sudah diundang ke sini berbagi cerita, bisa kenal dengan para timnya yang luar biasa, super ya. Jadi ich bedanke mich ya für heute, dass wir hier sind ya. Wir treffen zusammen und wir haben auch gute Gelegenheit ya, gute Situationen hier miteinander. Jadi intinya itu saya terima kasih, saya suka bisa di sini, kita punya kesempatan yang baik hari ini untuk bisa ketemu gitu. Kalau saya jawab sama-sama atau terima kasih juga tuh? Ya, vielen Dank Frau Dwi ya. Ya, seperti itu. Ya. Jadi di S1 Pendidikan Bahasa Jerman tidak hanya diajarkan ilmu, kemudian ke pendidikan, tapi juga budaya bahasa Jerman, budaya Jerman dan juga bahasa Jerman. Ada beberapa festival gitu ya. Untuk agenda yang mendatang mungkin rekan-rekan mahasiswa sudah diinformasikan melalui kegiatan daring. Betul. Sekali lagi terima kasih Ibu Dwi. Sama-sama Mbak Tia dan tim ya. SPD MPD Kaprodi S1 Pendidikan Bahasa Jerman. Mohon maaf jika ada salah kata. Sama-sama buat keluarga di rumah. Makasih. Selalu sehat dan terus berkarya, berprestasi dimanapun, di kapanpun. Saya Tia Ezar. Sekali lagi juga mengucapkan terima kasih untuk rekan UNESA dan juga masyarakat, untuk Anda semuanya yang selalu setia stay tune di podcast Radio UNESA.